fluktuasi emosi yang sangat cepat. Jadi dari marah ke gembira, dari gembira ke marah-marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang punya bakat jadi gila. Jadi orang-orang tua kita dulu mengajarkan konsep bobot, bibit, dan bebet ya di dalam memilih calon pendamping hidup, calon suami ataupun calon istri. Jadi kalau bobot itu ya adalah kualitas pada diri seseorang. Pendidikannya, ya, kecerdasannya, nah itu namanya bobot. Kemudian ada pula namanya bebet, ya. Bebet itu adalah kemampuan ekonominya. Dan yang ketiga adalah bibit, ya, garis keturunannya. Nah, jadi jangan cuma melihat pada calonnya saja nih, cakep nih orangnya, tetapi juga harus melihat ya dia berasal dari keluarga yang seperti apa, kira-kira ada penyakit-penyakit yang menurun atau tidak, dan seterusnya. Nah, itu namanya faktor bibitnya. Nah, harapannya ya kalau bobot, bibit, dan bebetnya tadi bagus kan, nanti menikah juga pernikahannya akan tenang gitu kan, dan juga bisa menghasilkan keturunan yang sehat, yang kuat, yang cerdas, yang soleh ya. Nah, jadi ketika kita melihat perpisahan dengan mantan ini, sebenarnya apa manfaatnya untuk kita ya. Jadi ketika kita bersama mantan, tentu kita orang yang paling mengenal mantan dengan sangat baik ya. Keluarganya kita kenal semua, teman-temannya kita kenal semua, termasuk sifat, temperamen, karakter mantan itu adalah orang yang kita kenal amat sangat baik. Bahkan seperti kita mengenali diri kita sendiri. Nah, maka ketika misal ya, mantan ini punya bakat untuk menjadi gila, ya, tentu perpisahan itu akan lebih baik, lebih selamat untuk kita daripada memaksakan diri meneruskan ya dengan seseorang yang misal kondisi kejiwaannya itu labil terus ya, sehingga ya lambat laun akan membuat kita jadi ikut-ikutan stres juga tuh. Nah, maka paling tidak ada 3 ciri-ciri ya ketika mantan ini sebenarnya punya bakat juga untuk menjadi gila. Yang pertama ya, faktor genetik. Jadi sebenarnya penyakit gila itu juga bisa dilihat pada riwayat atau latar belakang background keluarganya. Walaupun tidak serta-merta ya, kalau orang tuanya misal mengidap gangguan jiwa, otomatis langsung menurun kepada anak-anaknya. Tetapi memang ini faktor yang penting untuk dilihat ya. Karena apa? Karena seseorang dengan riwayat keluarga yang punya gangguan jiwa atau gila dan seterusnya, maka tentu dia lebih besar resikonya ya untuk
mendapatkan warisan genetik tadi. Ya, jadi bakat yang diturunkan tadi. Nah, maka kan kita orang yang paling tahu tuh mantan itu seperti apa, keluarganya seperti apa. Misal orang tuanya baik-baik saja, tetapi bakat itu ada pada uh, bude, pakde, atau om, tantenya, dan seterusnya. Nah, maka memang perpisahan itu lebih baik ya, karena biarpun misal yang mengidap itu adalah pakde dan budenya, bakat itu ternyata pada anak-anaknya meloncat ya. Malah munculnya pada ponaannya. Misal si mantan tadi. Nah, jadi Pak D-nya itu misal kakak adik itu sama ibunya mantan, misal gitu kan. Jadi Pak D-nya misal mengidap gangguan jiwa. Anak-anaknya enggak. Ibunya mantan itu baik-baik saja, tetapi sangat mungkin gen itu dia yang bawa menurun kepada anaknya tadi. Nah, itu faktor genetik ya. Jadi ada baiknya kalau memang mantan itu keluarganya ada yang punya riwayat gangguan jiwa tadi, ya perpisahan mungkin lebih baik ya. Karena apa? Karena seseorang yang punya riwayat keluarga seperti itu lebih rentan ya dan lebih beresiko. Nah, untuk juga mengalami gangguan kejiwaan. Yang kedua, faktor psikologis. Jadi misal mantan ini punya pengalaman traumatik, macam-macam itu. Atau mantan ini berasal misal dari keluarga yang broken home, orang tuanya bercerai, ya. Nah, sehingga dia punya pengalaman masa kecil mengalami fase broken home itu tadi. Sehingga itu membuat dia lebih rentan terhadap stres dan seterusnya. Atau pengendalian emosinya itu menjadi tidak bagus. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga misal bipolar. Ya, bipolar itu adalah seseorang yang mengalami fluktuasi emosi yang sangat cepat. Jadi dari marah ke gembira, dari gembira ke marah-marah. Nah, itu orang-orang dengan gangguan bipolar. Ya, nah kira-kira kalau ada 3 ciri-ciri ini atau salah satu dari 3 ciri-ciri ini pada mantan, ketika perpisahan itu terjadi ya, secinta apapun kita, mungkin perpisahan itu lebih baik ya, daripada kita paksakan dan terus bersama dan kita yang repot sendiri. Ya, misal ketika mantan tadi berasal dari keluarga broken home. Ya. Nah, jadi dia punya gangguan emosi itu karena dari kecil melihat orang tuanya bercerai ya, stres dan seterusnya. Jadi kita juga sering melihat mantan itu mudah cemas dan seterusnya. Nah, belum lagi mudah emosi, maka lebih baik memang tidak bersama dia. Ya, karena repot tuh dengan seseorang yang emosinya sulit untuk terkendali. Ya, ketika kita sedang sabar, sedang tidak capek sih baik-baik saja. Tapi kan ada juga fase di mana kita sedang capek karena pekerjaan banyak, tahu-tahu dia emosi, sudah, jadilah bertengkar. Nah, kalau sudah bertengkar, kita paksakan untuk bersama pada saat ini, ya ujung-ujungnya kita capek sendiri juga. Kalau kemarin mungkin mantan yang mengkhianati, tetapi karena lelah bertengkar terus, sangat mungkin ujung-ujungnya kita yang minta pisah. Nah, jadi perpisahan
itu belum tentu sesuatu yang buruk. Karena bisa jadi perpisahan itu adalah jalan keselamatan. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu amat membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ya, maka mantan ini sebenarnya seseorang yang sangat kita cintai, tapi dia bukan seseorang yang baik untuk kita. Ya, maka perpisahan itu mungkin jauh lebih baik daripada kita harus repot terus ke depannya jika mantan menunjukkan salah satu dari 3 ciri-ciri tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.